Halo, selamat siang, pagi, sore buat anak-anak kelas 11 IPS. Di sini saya Jen Kristi Sihotak sebagai guru sosiologi kalian akan menerangkan bab tentang kelompok sosial di masyarakat. Nah, seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa di dalam masyarakat terdapat individu dan juga kelompok. Kelompok apa? Kelompok sosial yang akan kita pelajari sekarang. Pertama, jika kalian sudah memiliki buku di sosiologi seperti ini, penerbit tesis dari sekolah, silakan sebagai panduan belajar kita sambil menyimak video ini. Nah, di sini pertama kita akan belajar tentang faktor yang membentuk kelompok sosial tersebut. Ada tiga faktor dalam proses pembentukan kelompok sosial. Yang pertama itu adalah kepentingan yang sama, memiliki tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Bisa dilihat di halaman 8 ya. Orang-orang membentuk kelompok itu karena memiliki satu kepentingan yang sama. Nah, di sini kelompok ini disebut seperti kadang-kadang ada labelnya asosiasi pekerja, asosiasi buruh di suatu asosiasi perlindungan buruh misalnya. Jadi memiliki kepentingan yang sama. Lalu ada juga asosiasi pengusaha kayu, advokat, terus profesi-profesi lainnya. Lalu yang kedua adalah pertalian darah atau memiliki garis keturunan yang sama. Misalnya kelompok suku, biasanya ini kelompok suku. Misalnya suku Jawa, suku Dayak, suku Batak ya. Jadi karena satu darah memiliki latar belakang suku yang sama, maka mereka membentuk lagi kelompok sosial. Misalnya di daerah ibu, karena ibu orang Batak, maka ada kelompok sosial sesuai dengan marga. Ya, misalnya ibu seperti buruh Sihotang, marga Sihotang. Ada kelompok-kelompoknya lagi dibagi di dalam sub-suku tersebut. Lalu ada nomor 3, faktor yang ketiga adalah daerah atau wilayah yang sama. Karena dia memiliki tempat tinggal yang sama, kampung halaman yang sama. Nah, ini biasanya karena kelompok sosial seperti RT RW di daerah yang sama. Karena pembentukan kelompoknya ini dari daerahnya itu bisa karena kebudayaan juga atau karena bahasa yang sama, cara berpikir dan pola kerja yang sama gitu ya. Lalu bisa dilihat di halaman 9, di sini kita belajar tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Nah, sosial di masyarakat itu menurut Emil Durkheim dibagi menjadi 2 jenis ya, yaitu ada karena didasarkan karena adanya solidaritas mekanik dan solidaritas organik ya, faktor pembentuknya. Pertama, solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Gitu ya. Solidaritas mekanik ini seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran yang memiliki 3 karakteristik, yaitu mencakup keseluruhan kepercayaan, perasaan kelompok, dan bersifat memaksa. Ya, sanksi bersifatnya itu terhadap pelanggaran kesadaran bersama akan dikenai hukuman pidana. Kesadaran bersama itu untuk menjaga persatuan, sedangkan hukuman bertujuan agar kondisi tidak seimbang. Jadi kondisi yang tidak seimbang itu dapat dipulihkan kembali. Selanjutnya adalah solidaritas organik. Di solidaritas organik ini masyarakat sudah mengenal adanya pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini membuat satu sama lain itu saling terikat. Sehingga apabila pembagian kerjanya ada 5, nah jika yang satu tidak hadir, semua pekerjaan ini tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga ada ketergantungan satu sama lain yang mengikat. Sehingga jika tidak bekerja akan kelangsungan hidup mereka akan terganggu. Lalu selanjutnya di halaman 10, pada masyarakat dengan solidaritas organik ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kolektif ya. Lalu ada lagi pembagian menurut Ferdinand Tönnies ya. Ada Gemeinschaft,
paguyuban, dan Gesellschaft yaitu patembayan. Nah, Gemeinschaft yang pertama adalah Gemeinschaft. Gemeinschaft dalam atau paguyuban merupakan suatu ikatan dalam masyarakat yang bersifat lebih intim, batin gitu ya. Ya, contohnya hubungan dengan keluarga, sanak saudara, tetangga yang terbagi lagi. Pembentukannya itu didasarkan oleh tiga faktor pendorong, by blood karena hubungan darah, terus karena of place karena lokasi tempat tinggal yang berdekatan atau satu komplek, lalu yang ketiga karena of mind karena hubungan persahabatan yang menyebabkan anggotanya memiliki keahlian pekerjaan atau pandangan yang sama sehingga mendorong orang untuk saling berhubungan itu secara teratur. Misalnya kayak teman sekelas, bisa juga itu adalah Gemeinschaft karena apa? Karena of mind tadi dan of place. Setiap hari kalian bertemu, setiap hari kalian berada di ruang kelas yang sama, gitu ya. Lalu yang kedua menurut Ferdinand Torres itu ada Gesellschaft. Lalu yang kedua ada Gesellschaft. Gesellschaft tersebut adalah ikatan kelompok sosial dalam masyarakat yang terbentuk karena misalnya suatu profesi atau kepentingan yang sama namun tidak intim. Artinya tidak ada hubungan batin yang kuat di antara individu dalam kelompok, anggota kelompok. Karena mereka kebetulan hadir bersama, misalnya kelompok Ikatan Guru-Guru Indonesia gitu ya. Itu mereka bertemu itu karena profesi mereka, bukan karena saya memiliki hubungan darah atau hubungan batin yang lainnya yang lebih intim. Ya, dan itu hanya sementara, semu. Apabila saya berganti profesi, ya saya tidak akan bertemu lagi dengan mereka. Atau kalau tidak ada kepentingan misalnya pembentukan kurikulum baru, kami tidak akan bertemu, gitu ya. Saya tetap bisa hidup tanpa mereka, begitu ya. Jadi tidak suatu keterpaksaan yang menjadi kebutuhan untuk diri saya. Nah, kalau misalnya Gemeinschaft itu kan lebih kayak ikatan darah, lebih intim, gitu ya. Nah, kalau Gesellschaft itu dia kurang memiliki solidaritas yang intens. Dia dibentuk hanya karena kesamaan profesi misalnya atau karena ada kepentingan yang sama dalam kurun waktu tertentu dan gak ada hubungan emosional yang lebih intim antara anggotanya. Kalau misalnya Gemeinschaft itu dia memiliki hubungan emosional yang tinggi terus memiliki solidaritas sosial yang kuat. Oke, sekarang Ibu kasih tugas ya. Klik link form di bawah untuk ke Google Classroom untuk mengisi tugas yaitu tentang perbedaan, berikan 3 masing-masing perbedaan Gemeinschaft dan Gesellschaft yang sudah Ibu contohkan barusan. Terima kasih. Lalu selanjutnya pada halaman 12 kita bisa melihat ada in group dan out group. Dari katanya aja kalian pasti sudah mengerti bahwa in group itu adalah kelompok dalam dan out group itu adalah kelompok luar. Yang mana in group dan out group tergantung kalian berada di posisi yang mana. Nah, menurut Sumner di kalangan kelompok dalam dijumpai ada persahabatan, kerjasama, keteraturan, kedamaian. Nah, di dalam in group ini jika berhubungan dengan kelompok luar muncul rasa kebencian, ya, permusuhan, perang dan perampokan. Nah, di in group dan out group ini itu dari dampak negatifnya, ya. Kalau in group itu muncul rasa keterikatan. Saya udah cocok nih sama kelompok ini, saya udah cocok nih ikut ekskul jurnalistik, saya suka dengan orang-orangnya, saya suka dengan pembinanya, saya nyaman dengan materi-materinya sehingga saya berusaha membuat ekstrakurikuler ini tuh yang paling unggul gitu ya di kalangan yang lain. Nah, sisi positifnya adalah solidaritas di in group sesama anggota menjadi lebih kuat. Artinya kemungkinan untuk ekskul ini tuh hilang atau down itu tidak ada karena semuanya saling bekerja sama untuk satu tujuan, memberikan informasi literasi media yang baik kepada lingkup di Yayasan Ora et Labora. Lalu di outgroupnya adalah mereka berusaha lebih unggul daripada yang lain, atau outgroupnya boleh juga adalah jalinan kerjasama nih, bekerja sama dengan ekskul cheerleader untuk meliput kegiatan mereka agar ditayangkan di buletin misalnya. Namun efek negatifnya adalah ketika bertemu dengan ekskul yang lain misalnya cheerleader itu, mereka merasa bahwa mereka lebih unggul, sifat primordialisme.
adalah sangat mencintai identitasnya, sehingga efeknya adalah ketika muncul rasa seperti etnosentris, bahwa dia merasa paling unggul dan yang lain lebih rendah gitu ya. Jadi mereka ketika bekerja sama bukannya membentuk suatu produk yang bagus, berita yang bagus, malah jadi muncul konflik gitu ya antara mereka, bahwa kelompok saya ini lebih unggul dari kelompok yang lain. Seperti itu. Lalu ada membership group dan reference group. Nah, membership group ini adalah kelompok di mana setiap orang secara physically menjadi anggota dari suatu kelompok. Namun, batas-batas keanggotaan tidak dapat dilakukan secara mutlak karena situasi yang tidak tetap. Gitu ya. Ukuran utama keanggotaan seseorang pada kelompok adalah tingkat interaksinya pada kelompok tersebut. Jadi misalnya di grup WA, kamu anggota kelompok, tapi kamu nggak pernah nongol jadi CCTV aja gitu, kamu nggak pernah posting apapun, nggak pernah sautin apapun, kamu cuman kayak istilah zaman now itu kayak cuman tuyul di situ, cuman CCTV, kamu tidak ikut interaksinya tapi berada di kelompok tersebut gitu ya. Ibaratnya seperti kalau membership sekarang itu orang ikut membership misalnya yoga gitu kan, kamu ikut daftar, bayar pendaftaran, punya kartu membership, tapi kamu nggak pernah ikut yoga karena sibuk misalnya, atau kamu bahkan nggak kenal orang-orangnya gitu ya. Jadi kamu cuma bayar pendaftaran, punya kartu ya, kalau kamu datang juga bisa diperbolehkan, tapi pada kenyataannya kamu nggak pernah ngobrol sama teman satu kelompok yoga pun nggak pernah gitu ya. Lalu ada reference group. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan. Reference dari kata reference, dia menjadi perbandingan secara psikologi sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, seseorang nggak perlu menjadi anggota dari suatu kelompok untuk menjadikan kelompok tersebut sebagai acuan pribadi dan perilakunya. Nah, standarnya menurut reference group ini bisa dilihat di halaman 13. Nah, menjadi kelompok acuan. Misalnya kelompok acuan itu adalah pilihannya sesuai dengan standar keyakinan kelompok. Misalnya kita lihat tuh kelas 10 IPA lebih 11 IPA misalnya, mereka ruang kelasnya bagus, rapi, bersih, terus lebih berprestasi misalnya. Nah, itu bisa menjadi acuan reference. Nah, menurut Surjani Sukanto, seseorang dapat menjadi bagian dari membership group dan reference group. Nah, dan dapat sulit dipisahkan. Misalnya, jika seseorang menjadi anggota DPR dalam bidang politik, partai politik orang tersebut menjadi bagian dari DPR. Gitu ya. Membership group kan menjadi anggota dari DPR. Namun tapi jika jiwa dan pikirannya, misalnya dia dari partai PDI, dia terpilih menjadi anggota DPR. Namun batiniahnya ini, konsep ideologinya ini tuh dia lebih masih nyantol di PDI. Jadi walaupun dia terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, namun secara reference group jiwa dan pikirannya itu masih ada di partai PDI. Jadi dia belum bisa bersatu dengan anggota dewan lainnya dari berbagai partai. Gitu ya. Cukup sekian materi dari Ibu, dikerjakan soal yang di Google Form-nya, linknya ada di bawah. Terima kasih.